Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian semua, bertemu lagi di channel Karangan Urip. Bersama saya, Mbah Jebluks Bandar Menyan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penting untuk pembelajaran dalam kehidupan kita. Seperti apa kisahnya? Mari sobat sekalian selamat mendengarkan. Di suatu rumah yang terpencil hidup sepasang keluarga, sebut saja Pak Asman dan Ibu Ida. Pak Asman mempunyai dua anak perempuan. Anak pertama Pak Asman Yani sudah lebih 5 tahun bekerja di Jakarta. Dan anak bungsunya Irma masih duduk di sekolah dasar. Kesehariannya Pak Asman dan Ibu Ida hanya bertani, walaupun Yani anak perempuannya yang bekerja di Jakarta selalu kirim bulanan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang Ibu Ida menyimpan uang bulanan dari Yani, alasan untuk bekal masa depan anaknya itu. Orang tua mah selalu mementingkan masa depan anaknya ya sobat. Suatu hari Pak Asman pulang usai mencari rumput untuk pakan ternak kambingnya. Sesampainya di rumah Pak Asman hendak memberi makan ternaknya. Namun Pak Asman kaget, kambingnya hilang dicuri orang. "Bing, kambing ini Bapak bawakan rumput kesukaan kalian nih Bing, rumput segar dan hijau dari kaki Gunung Ciremai." Lah, kambingku kok hilang?" Sontak saja Pak Asman kaget dan memanggil istrinya. Bu, kesini Mami, ini kambing kita pada kemana Mami kok hilang?" "Rupanya kambing kita ada yang mencuri Mi, buruan Mami kesini. Mana kambing sudah besar, bulan depan sudah dipesan sama Pak RT untuk selamatan anaknya." "Mi, Mami buruan kesini Mi," ujar Pak Asman berteriak memanggil istrinya. Bu Ida yang sedari tadi sedang memasak ikan asin dan sayur asam pun lanjut menemui Pak Asman yang memanggil namanya. "Walah Pak, ada apa tuh Pak manggil ibu? Lihat tuh ternak kita hilang Bu. Kambing kita si Robert dan si Alisa Bu hilang, padahal sudah dipesan Pak RT nanti untuk selamatan anaknya," ujar Pak Asman sangat sedih. "Walah Pak, ada saja nasib kita Pak, sudah hidup susah, ternak kita kok malah hilang Pak, gimana ini?" "Ya sudahlah Bu, kita ikhlaskan saja padanya, mungkin ini sudah takdir kita seperti ini Bu." "Ikhlaskan bagaimana Pak? Sedangkan kita tidak punya simpanan apa-apa lagi. Kambing kita harta yang kita punya satu-satunya untuk bekal hidup malah raib diambil orang. Semoga orang yang mencuri kambing kita terkena azab yang setimpal," ucap Bu Ida sangat sedih karena harta satu-satunya telah tiada. "Sudah Bu, sudah. Mau bagaimana lagi, toh kambing kita sudah raib Bu. Kita serahkan pada Tuhan. Semoga aja Tuhan memberikan pertolongan sama kita." "Ya sudahlah Pak, Ibu juga sudah ikhlas walaupun hati mah sedih pisan." Keesokan harinya Pak Asman usai sarapan pagi ia hendak pergi ke kebun. Dari teras rumah Pak Asman mendengar orang yang mengetuk pintunya. Punten tok dut." Ternyata Pak Asman kedatangan tamu yang ternyata itu adalah sahabat Pak Asman yang baru pulang dari Jakarta setelah beberapa tahun tidak bertemu. Sebut saja Mang Uus. Mang Uus pun dahulu nasibnya sama saja seperti Pak Asman, bertani dan beternak. Namun Mang Uus menjual aset-asetnya, kebun dan ternak kambingnya untuk modal usaha di Jakarta. Ia ingin mengadu nasib di kota karena sudah bosan hidup di desa yang begitu-gitu saja. Dan sekian lama ia merantau, Mang Uus rindu sanak saudaranya yang di desa. Ia putuskan untuk pulang sejenak menengok saudaranya di desa itu. Dan juga ia kangen ngobrol bareng dengan temannya seperti waktu dulu, yaitu Pak Asman ini. "Rampes, antosan sakedap," ujar Pak Asman sambil membuka pintu rumahnya. "Waduh, ternyata kamu Uus, sahabatku, ayo masuk kawan. Silahkan masuk brother," ujar Pak Asman sangat senang. "Bu, tolong bikinkan kopi hitam Bu, kalau ada sama goreng pisang sekalian Bu, ini kita kedatangan tamu," ujar Pak Asman menyuruh istrinya yang sedang di dapur. "Iya Pak, sebentar ya Pak," jawab Bu Ida dari dalam dapur.
Gimana kabarnya kamu sekeluarga kawan? Apakah semua sehat? Saya kangen kamu kawan sahabat saya dari kecil. Sudah lama ya kita tidak ketemu. Sekarang saya sibuk di Jakarta terus, alhamdulillah nasib saya sesudah merantau di Jakarta. Kini mulai ada perubahan, tidak seperti dulu hidup di desa yang sangat susah. Sekarang roda kehidupan berputar dan hidup saya sekarang sudah sukses kawan. Ucap Mang Uus menceritakan kehidupannya yang sudah sukses itu. Syukur alhamdulillah. Saya sebagai sahabat kamu ikut bangga sama kesuksesan kamu kawan. Kamu bernasib baik kawan, pergi ke kota dan hidup sukses di sana. Ucap Pak Asman memuji sahabatnya itu. Kalau saya mah di hidup di desa tidak ada perubahan, mau makan enak saja harus mikir-mikir dulu. Yang saya pentingkan hanyalah anak saya. Biarpun hidup saya susah, anak mah jangan kebawa-bawa. Terkadang saya gak makan demi anak saya agar bisa makan yang layak. Iya, bahkan kambing kami pun kemarin hilang dicuri orang. Ucap Bu Ida nimbrung sambil membawa kopi hitam panas dan goreng pisang panas. Wah mantap tuh goreng pisang sama kopi hitam. Udah pasangan yang serasi ya sobat, jadi ngiler nih mimin, hehe. Pak Uus sekarang sudah jadi orang sukses yang banyak uangnya. Apapun yang diinginkan pasti kesampaian. Tak seperti kami di sini yang selalu dalam keadaan susah terus, mungkin harus menunggu emas jatuh dari langit, baru kami bisa hidup kaya raya. Ucap Bu Ida memuji Mang Uus. Selesai meminum kopi, Mang Uus berkata, "Apa kamu mau hidup seperti saya? Saya akan bantu kamu agar bisa sukses seperti saya. Ingat kesempatan takkan muncul dua kali kawan. Mumpung sekarang kita ketemu, mungkin ini jalan dari Tuhan untuk merubah hidupmu." Mendengar ucapan sahabatnya, Pak Asman dan Bu Ida merenung sejenak. Tapi saya hanya punya sebidang tanah kebun satu-satunya. Itu pun warisan dari mendiang ibuku kawan. Apa harus saya jual, seperti yang kamu lakukan? Ucap Pak Asman merasa bingung. Jangan berpikir terlalu panjang kawanku. Saya kesini juga udah niat ingin membantu kehidupanmu. Tapi tentunya kamu juga harus mau saya bantu, kalau tidak berarti niat saya sia-sia. Kamu tenang dan berpikir jernih dulu. Dengarkan dulu yang akan saya ceritakan tentang sebenarnya yang saya lakukan untuk menuju kesuksesan. Sebenarnya setelah saya jual tanah dan ternak, lalu saya dan istri berangkat ke Jakarta membuka usaha sebuah warung sembako. Tapi naas usaha saya gulung tikar karena banyaknya saingan usaha. Bahkan kami sempat tidur di jalan saking sengsara. Kami berniat untuk pulang namun apa boleh buat, jangankan uang untuk ongkos pulang. Untuk makan saja kami tidak punya. Saat kami sedang dalam kebingungan, kami dihampiri seseorang yang tidak kami kenal. Namun dia pernah mengenal kami, karena beliau salah satu pelanggan kami saat kami masih punya usaha warung sembako. Beliau merasa iba melihat hidup kami sekarang yang tak karuan, lalu beliau menyarankan agar kami pergi ke tempat pemujaan, karena saat itu kami benar-benar tak ada jalan keluar lagi. Akhirnya kami pergi ke tempat itu, walaupun sempat ragu dan takut. Namun keadaan terus memaksa, apalagi saat itu anak kami satu-satunya sedang sakit, jadi untuk merubah ekonomi kami yang tak karuan ini, kami sepakat pergi ke tempat pemujaan itu. Singkat cerita, kami selesai dari tempat pemujaan itu. Kami membuka lagi usaha warung sembako dengan modal seadanya, itu pun kami pinjam dari rentenir. Tak berselang lama usaha kami dipenuhi para pembeli yang berdatangan. Dalam hitungan bulan saja kami sudah meraup untung besar. Namun saat usaha kami sedang di atas, tiba-tiba anak kami sakit lagi dan meninggal dunia. Mungkin itu saja kawan yang bisa aku ceritakan padamu. Dan saat ini istriku sedang hamil lagi dan kehidupan kami sekarang dikelilingi oleh harta dan kekayaan. Apa kamu ingin hidup sepertiku Asman kawanku? Tidak perlu modal dan keringat, tapi hidup kita penuh dengan uang. Walaupun harus cara memuja selain Tuhan, tapi kan yang penting hidup itu bahagia dengan banyaknya harta. Pak Asman mendengar cerita dari sahabatnya itu, sama sekali tidak tertarik, karena ia masih ada iman dalam hatinya. Tapi istrinya Bu Ida,
punya kelainan dan agak lain. Ia sangat tertarik dengan apa yang Mang Uus tawarkan, karena Bu Ida sudah muak dengan keadaan hidup miskin terus. Gimana kalau kita ikutin saja Pak, apa yang Mang Uus katakan? Ibu sudah bosan hidup dalam keadaan miskin terus. Apa salahnya kita mencoba Pak, biar hidup kita terpandang dan tidak lagi jadi bahan hinaan orang. Bu Ida mengajak suaminya untuk menjadi sekuatnya Mang Uus. Namun Pak Asman menolak apa yang istrinya katakan. Tidak Bu, sama saja kita itu musyrik dan itu dosa yang sangat besar, karena kita sudah menduakan Tuhan kita. Ibu sabar saja, pasti suatu hari kita bisa merubah keadaan kita yang sekarang menjadi lebih baik lagi, ucap Pak Asman ke istrinya. Harus sampai kapan Pak? Lihat Mang Uus dia menjual tanah dan ternaknya untuk usaha tapi kan gak ada hasilnya. Tapi dengan cara memuja dia baru bisa mendapatkan kekayaan. Sudahlah Pak, jangan so alim Bapak ini. Masalah dosa kita tanggung belakangan. Kita tidak bisa ngasih makan anak dan membahagiakan anak, kan itu dosa juga Pak. Apalagi kalau sampai cucu dan cicit kita kelak kalau hidupnya masih susah, kan kita juga yang menanggung dosanya, karena kita tidak bisa membahagiakan keluarga. Ya sudah, kalau Bapak tidak mau, Ibu saja yang akan melakukannya. Mendapati istrinya yang sudah terjerat dengan nafsu dunia, meskipun dalam hati Pak Asman enggan untuk mengikuti apa yang istrinya mau, karena itu perbuatan salah yang sangat dilarang oleh agama. Namun apa boleh buat, demi istrinya tercinta, Pak Asman mau menuruti apa yang istrinya inginkan, termasuk yang diinginkan oleh Mang Uus. Singkat cerita, Mang Asman dan Bu Ida sudah sepakat untuk proses pemujaan itu. Mang Uus bilang untuk proses pemujaan, Mang Asman harus pula membawa Irma anak bontot mereka ke tempat pemujaan itu. Mang Uus juga bilang, akan menunggu mereka di sana duluan bersama sang juru kunci, karena untuk syarat awal, untuk yang akan melakukan pemujaan tahap pemula, harus jangan ada yang mengantarnya. Jikalau mereka sampai ke tempat pemujaan itu, berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Mang Asman pun lalu menyetujuinya. Kini tiba saatnya Mang Asman, beserta anak istrinya sudah berangkat ke tempat pemujaan itu. Yang ternyata tidak jauh dari desa mereka, dan berada di atas bukit, yang menjadi perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berangkatnya dari rumah, hati Pak Asman bergumam. Apa yang mau saya lakukan hari ini adalah perbuatan yang tidak baik. Jikalau bukan karena istri saya tidak akan mau melakukan pemujaan ini. Sesampainya di pintu masuk ke tempat pemujaan itu, mereka harus berjalan sampai ke puncak bukit itu, yang juga menjadi syarat awal untuk mereka agar di-ACC oleh Mbah Rupiah. Mereka lalu berjalan, Pak Asman sambil sesekali menyebut nama Tuhan dengan hatinya yang tak karuan. Waktu pun kian berlalu, mereka sudah setengah dari perjalanan menuju puncak bukit itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Irma anaknya Pak Asman berteriak merasakan tubuhnya yang terasa menggigil hebat, padahal berangkatnya dari rumah Irma baik-baik saja. Pak Asman kaget melihat anaknya kesakitan dan badannya terasa dingin. Lalu Pak Asman memberikan jaketnya agar dipakai oleh anaknya, walaupun saat itu Irma sudah pakai jaket namun tubuh Irma semakin parah lagi merasakan kedinginan. Sedang panik-paniknya, Pak Asman dan istrinya yang mendapati anaknya tidak sadarkan diri. Pak Asman dikagetkan dengan kemunculan seorang nenek-nenek berbaju hitam dari arah belakang mereka. Sontak saja Pak Asman semakin kaget, apalagi si nenek itu bilang dengan bahasa khas Sunda. Are naraon sia kadiuhah, teera ku karuhun sia, tong diteruskan ila lampahan. Gera balik sia ka imah, samemeh cilaka bakal karandapan ka diri sia. Indit sia, milik jeung rezeki bakal aya di anak sia. Yang artinya, mau ngapain kamu kesini? Tidak malu kamu sama leluhurmu?
Jangan diteruskan perjalananmu ini. Cepat pulang, sebelum celaka menimpa kepadamu. Cepat pulang kamu, kebahagiaan dan rejeki akan ada di anak kamu kelak. Itu yang diucapkan nenek tersebut, lalu nenek itu pergi entah kemana. Pak Asman dan Ibu Ida kaget, karena ia heran dengan ucapan si nenek dan nenek itu pergi dengan cepat begitu saja. Lalu Pak Asman memeluk Irma, dan digendongnya Irma sambil berkata sama istrinya, "Ayo Bu, kita pulang, apa Ibu mau anak kita jadi korban? Ayo Bu pulang." Pak Asman lalu pergi setengah berlari sambil menggendong Irma, disusul dengan Bu Ida yang sangat ketakutan. Dan akhirnya mereka balik lagi ke rumahnya. Pak Asman dan Bu Ida merasa menyesal apa yang hendak mereka lakukan. Itu benar-benar sudah di jalan kesesatan. Tidak lama kemudian pintu rumah Pak Asman ada yang mengetuk. "Assalamualaikum, Emi." "Apa assalamualaikum, punten." Pak Asman mengenali suara tamu yang mengetuk pintu rumahnya itu. Lalu Pak Asman membuka pintu dan benar saja ia adalah Yani, anaknya yang merantau di Jakarta. Yani pulang dengan seorang lelaki yang berasal dari luar negeri alias bule. Pak Asman dan Bu Ida sangat senang sekali dengan kedatangan anak pertama mereka. Karena sudah lama Yani bekerja dan kini Yani pun pulang. Rasa kerinduan mereka kini tercurahkan. Mereka berpelukan di samping Irma yang sudah mulai membaik dari sakitnya. Singkat cerita, Yani kini pulang ke rumahnya, karena ia mau minta izin kepada orang tuanya yaitu Pak Asman dan Ibu Ida, untuk menikah bersama calon suaminya yang keturunan asal Jerman. Sebelumnya, Yani dan calon suaminya juga sudah mendapatkan izin dari calon mertuanya Yani yang berada di Jerman. Dan tidak lama lagi mereka pun akan datang ke Indonesia. Dan kini akhirnya, Yani pun menikah dengan seorang pria keturunan Jerman itu. Dan acara pesta pernikahan Yani pun begitu meriah dan sangat mewah. Selamat ya Pak Asman, kini hidupmu menjadi orang yang terpandang. Bukan karena hasil memuja, tapi karena keimananmu kepada Sang Maha Mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmahnya ya sobat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kalian dalam lindungannya. Amin. Akhir kata dari saya sekian dan terima kasih. Oh iya, jangan lupa subscribe ya sobat.